Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi terkait pasar modal pada mata kuliah manajemen investasi. Nama saya Faridatul Hayati dengan NIM 190502144. Yang pertama, pengertian daripada pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian definisi daripada pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Kemudian adapun lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal antara lain yang pertama, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga. Kemudian yang ketiga, memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Kemudian lembaga yang selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar perdana. Dan yang ketiga yaitu lembaga penunjang dalam emisi obligasi, dan yang keempat lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri yaitu yang pertama, pedagang efek, yang kedua, perantara perdagangan efek atau broker, yang ketiga, perusahaan efek, yang keempat, biro administrasi efek, dan yang kelima, reksadana atau mutual fund. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septira Dwiskar Utami, NIM 190502155. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum ini, yang pertama, ada dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua itu, proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif murah. Selanjutnya yang ketiga itu, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Yang keempat itu, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima itu ada emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Meskipun proses untuk go public ini relatif lebih mudah, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk go public dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan ada perencanaan eksternal. Perencanaan internal ini dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen. Perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan BAPEPAM. Selanjutnya itu, perencanaan eksternal ini dibagi lagi menjadi yang pertama itu ada persiapan dalam rangka penawaran umum. Persiapan dalam rangka penawaran umum ini dibagi lagi menjadi 8. Yang pertama itu ada manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dan melalui go public. Yang kedua itu, rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS. Selanjutnya yang ketiga itu ada emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu
menyiapkan kelengkapan dokumen. Di sini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu penjualan emisi untuk menjamin dan membantu emiten dalam proses emisi. Yang kedua itu ada profesi penunjang. Profesi penunjang ini dibagi menjadi 4. Ada akuntan publik, ada konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum. Yang ketiga itu ada penilaian untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat itu ada notaris untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar, membuat akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen rapat. Selanjutnya itu ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini juga dibagi menjadi 3. Ada wali amanat, akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi. Yang kedua itu ada penanggung atau guarantor. Yang ketiga itu ada biro administrasi efek. Selanjutnya yang terakhir itu ada tempat penitipan harta atau kustodian. Selanjutnya itu persiapan dalam rangka penawaran umum. Yang keempat ada persiapan kelengkapan dokumen emisi. Yang kelima kontrak pendahuluan dengan bursa efek, di mana efeknya akan dicatatkan. Yang keenam itu penandatanganan perjanjian emisi. Yang ketujuh itu khusus penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang. Terlebih dahulu harus memperoleh peningkatan dari lembaga pemeringkat efek. Yang kedelapan itu ada menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen kepada Bapepam sekaligus melakukan expose terbatas di Bapepam. Yang kedua itu selanjutnya perencanaan eksternal. Yang kedua itu ada tahapan dalam rangka penawaran umum. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini juga dibagi lagi menjadi penjamin emisi, akuntan publik, terus penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Selanjutnya itu ada konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum. Yang terakhir itu ada notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen rapat. Tahap dalam rangka penawaran umum ini juga yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, yang ketiga ada tahap penawaran saham, dan yang terakhir itu tahap pencatatan saham di bursa efek. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Kamarani Suringgana, NIM 1905021167. Saya pemateri ketiga ingin menyampaikan materi tentang proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan efek di BI atau Bursa Efek Indonesia dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Bapepam dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Maka yang pertama, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BI. Yang kedua, BI melakukan evaluasi berdasarkan pernyataan pencatatan. Yang ketiga, jika memenuhi persyaratan pencatatan, BI memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, BI mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Yang keenam, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Adapun penjelasan tentang persyaratan pencatatan saham. Yang pertama, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang kedua, laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi untuk tahun buku terakhir. Yang ketiga, minimal jumlah saham yang dicatatkan 1 juta lembar. Yang keempat, jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal atau satu pemodal memiliki sekurang-kurangnya 500 saham per satu lot. Yang kelima, wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah dilemparkan dan disetor penuh sepanjang tidak bertentang dengan kepemilikan asing
Yang keenam, telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Pengertian berdiri telah berdiri pada suatu tahun buku apabila anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman. Adapun pengertian tentang beroperasi, yang pertama, perusahaan dianggap telah beroperasi apabila memenuhi salah satu pengertian berikut ini. Yang pertama, telah memperoleh izin atau persetujuan tetap dari BKPM. Yang kedua, telah memperoleh izin operasional dari Departemen Teknis. Yang ketiga, secara akuntansi telah mencatat laba atau rugi operasional. Yang keempat, secara ekonomis telah memperoleh pendapatan atau biaya yang berhubungan dengan operasi pokok. Yang kedua itu dalam 2 tahun buku terakhir memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional. Yang ketiga, memiliki minimal kekayaan aktiva sebesar 20 miliar, modal sendiri 7,5 miliar dan modal disetor 2 miliar. Kapitalisasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum sekurang-kurangnya sebesar 4 miliar. Yang kelima, anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. Adapun persyaratan pencatatan obligasi, yang pertama, pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang kedua, laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapatan wajar tanpa kualifikasi atau WTK tahun buku terakhir. Yang ketiga, nilai nominal obligasi yang dicatatkan minimal 25 miliar. Yang keempat, rentang waktu efektif dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 bulan dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 tahun. Yang kelima, telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keenam, 2 tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo rugi tahun terakhir. Yang ketujuh, anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. Adapun persyaratan pencatatan reksadana, yang pertama, reksadana tersebut telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang ketiga, nilai nominal saham reksadana yang ditawarkan minimal sebesar 10 miliar. Yang keempat, jumlah pemegang saham orang atau badan minimal 200 pemodal atau satu pemodal minimal memiliki 500 saham per satu lot. Yang kelima, direksi dan manajer investasi memiliki reputasi yang baik. Adapun pernyataan pencatatan waran. Yang pertama, waran harus diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah dicatat di bursa. Yang kedua, pernyataan pendaftaran atas waran telah dinyatakan efektif. Yang ketiga, setiap waran harus memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli minimal 1 saham atau kelipatannya. Yang keempat, waran yang dicatatkan memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak atau konversi minimal 6 bulan setelah waran diterbitkan. Yang kelima, harga pelaksanaan hak konversi atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir pada hari saat diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam, perjanjian penerbitan waran memuat ketentuan tentang perlakuan untuk waran yang tidak dikonversi sampai jatuh tempo, perlindungan pemegang waran dari dilusi karena turunnya harga saham akibat keputusan perusahaan. Yang ketujuh, harga pelaksanaan waran tidak menyimpang dari yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan waran. Yang 8, sertifikat waran diterbitkan atas nama. Adapun kewajiban pelaporan emiten. Setelah perusahaan go publik dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan BI. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Hal ini
penting karena sebagian pemodal, terutama pemodal publik, tidak memiliki akses informasi langsung kepada emiten untuk mengetahui kinerja perusahaan. Pemodal sangat tergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan dimaksudkan untuk membantu penyebaran informasi agar dapat sampai secara tepat waktu dan tepat guna kepada pemodal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Handayani dengan NIM 1905021777. Saya pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang produk-produk pasar modal dan strategi investasi di pasar modal. Oke, produk-produk pasar modal. 1. Reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Pada prinsipnya, investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. 2. Saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 3. Saham preferen. Saham preferen adalah gabungan atau hibrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi, misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya, saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun. Ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen, dan lain sebagainya. 4. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya, memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja, obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Risiko yang dihadapi pemegang obligasi konversi adalah kesalahan dalam mengambil keputusan konversi, antara lain A. Seandainya pada saat yang ditentukan pemodal menggunakan haknya menukar obligasi konversi menjadi saham, dan ternyata kondisi menunjukkan suku bunga bank cenderung naik. B. Bila emiten tidak berhasil meraih keuntungan, sehingga tidak membagikan dividen. Dengan demikian, pemodal menghadapi risiko tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh suku bunga. Seandainya ia tidak menggunakan haknya, maka ia akan memperoleh kesempatan itu. 5. Waran. Waran adalah hak untuk membeli saham. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. 6. Right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham. Membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Oke, materi selanjutnya yaitu strategi investasi di pasar modal. Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal di samping akan memperoleh keuntungan juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengutip prinsip prinsip tersebut, yaitu keep your alpha high and your beta low. Prinsip ini berarti bahwa investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh.
Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek, khususnya dalam bentuk saham antara lain sebagai berikut. A. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. B. Membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. C. Beli dan simpan. D. Membeli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini bisa disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama. E. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. F. Konsentrasi pada industri tertentu. G. Reksadana atau mutual fund melakukan investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh investment trust. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.